Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Inilah yang akan kamu rasakan, ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Libra memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Libra asmara, kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya di atas awan kecil ataupun angan-angan ya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, dimana kelihatannya Libra ini asmaranya lagi kurang baik-baik saja. Artinya ketika kalian ingin berharap kestabilan ya, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling mencinta, saling pengertian, ini kelihatannya masih banyak ujian, masih banyak hambatan, penuh jalan yang terjal, masih penuh rintangan. Cuman sahabat Libra meskipun mengalami asmara yang mungkin kurang baik ataupun yang mungkin masih kurang stabil, disarankan kalian harus tetap bersabar, harus tetap ikhlas, sembari apa, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, lebih-lebih ikhtiarkan sobat, maka itu akan menjadikan titik balik yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih baik lagi ke depannya untuk urusan asmara kalian. Intinya jangan sampai menyerah, dan ketika ada masalah ya jangan jangan terlalu emosi ya, harus berpikir secara jernih dan dewasa. Seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan kok masih banyak adanya sebuah problem, masih
penuh rintangan karena di sini jelas kartu konflik juga muncul 7 cup sobat. Artinya apa? Mungkin kalian di sini yang membuat asmara kalian kacau, kurang stabil, adanya problem. Ya mungkin adanya sebuah pilihan-pilihan di sini yang harus kalian ambil sebuah tindakan. Bisa saja ini adanya sebuah godaan-godaan loh ya. Jadi harap waspada untuk sahabat Libra. Nah, inilah yang menyebabkan asmara kalian masih belum ada ketenangan di sini, baik secara pemikiran maupun suasana hati. Nah, jadi masih terombang-ambing lah, belum adanya sebuah kestabilan. Ya mungkin ya itu tadi loh. Bisa dikatakan mungkin ada beberapa pilihan yang membuat kalian bingung di sini. Ya, intinya jangan bingung, jangan bimbang. Ketika kalian harus berani mengambil sebuah keputusan apa? Ketika dihadapkan masalah lo ya. Seperti itu. Biar apa? Biar cepat terselesaikan. Ya syukur-syukur dibiarkan dengan tujuan mencari solusi, nah, biar kembali stabil. Kan tujuannya seperti itu. Oke, nanti kita deteksikan ya. Lanjut dulu untuk pekerjaan ataupun karir. Libra, kartu utama muncul petunjuk 5 pedang. Ini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seorang sedang memandang 7 tumpuan koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang pekerjaan ataupun karir, dimana kelihatannya ada beberapa konflik ya yang sedang kalian hadapi. Mungkin kalian sendiri juga bingung di sini. Kenapa kok adanya sebuah masalah di pekerjaan ataupun karir kalian? Ya mungkin susah bangkit lah, susah berkembang. Yang semula lancar, yang semula di atas ini bisa tidak ada kelancaran kembali, bisa sekarang posisinya sedang lagi di bawah. Artinya ada penurunan yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Jelas ya. Di sini ada pihak ketiga sobat yang mengacaukan itu semua. Jadi hambatan, rintangan yang terjadi tentang ketidakstabilan di pekerjaan kalian ini bukan alami, bukan kesalahan kalian, tapi mungkin ada orang lain yang mungkin memfitnah ataupun mengadu domba sehingga adanya problem-problem. Ya, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konfirm juga muncul petunjuk Seven of Pentacles ada 7 tumpuan koin, artinya kalian terkadang itu merenung, berpikir ingin mencari solusi dan berharap kapan ada kestabilan, kapan lepas dari masalah yang terpuruk, yang susah bangkit, cepat adanya kebangkitan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Nah, inilah yang saya rasakan dari kalian. Adanya renungan di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan biar tahu jawabannya lebih dalam ya. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Libra, kartu utama muncul petunjuk Judgment. Ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Dikonfirmasi, wow ini kenapa ya? Three of Swords ini, 3 pedang menusuk hati ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang keuangan ataupun rezeki. Ya, dimana kelihatannya saya merasakan kok banyak dari kalian yang sedang berharap ya, ataupun menunggu ataupun menanti sebuah kabar ataupun informasi. Ya mungkin kalian sedang dijanjikan keuangan, sampai sekarang energinya masih menanti menunggu apakah ada keberhasilan, apakah cair beneran, apakah uang itu nanti hadir sungguhan di genggaman kalian. Nah kalian kelihatannya menunggu itu semua karena sekali lagi Jasmine ini kan memberikan sebuah pesan, nah gitu loh, ingin memberikan sebuah informasi. Nah berarti apa? Berarti kan jelas kalian sedang menunggu sesuatu di sini. Artinya energi penungguan, energi penantian yang kalian rasakan saat ini tentang yang semua berurusan dengan keuangan ya, kalian sedang menunggu di sini, menunggu jawaban apakah akan baik atau tidak ya. Karena Jasmine ini melambangkan dua makna, bisa saja akan ada kabar baik buat kalian, bisa saja ada kabar mengejutkan dan itu kurang baik buat kalian. Tapi kalau dilihat konfirm ini kok kelihatannya kurang baik sobat. Terus loh di sini, 3 pedang menusuk hati, artinya apa? Bisa saja sebuah harapan kalian, rencana kalian ini bisa gagal ya, gitu loh. Bisa tidak sampai sama kalian, bisa tercancel ataupun mental. Kenapa seperti itu? Karena jelas saya mengatakan bahwa ada reaksi energi negatif yang sedang dikirim sama orang toksik, orang yang gak suka sama kalian, sehingga kalian tertembak energi black magic. Maka itulah yang menghambat rencana kalian yang semula maunya baik, maunya lancar, maunya bagus, tiba-tiba berubah. Ya, ada keburukan, ketidaklancaran, ada pengencelan, bahkan mental di situ. Makanya makanya terjadilah
kekecewaan, kesedihan, ya, kebingungan di sini. Seperti itu ya. Ini kalau melihat dari energi kartu ya. Oke, sekarang kita deteksi ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Untuk asmara ya, di sini waspada untuk komunitas terbesar. Kelihatannya memasuki bulan Juli ini lagi banyak yang kurang baik-baik saja. Karena di sini jelas sobat, kalian terkena imbas loh di sini ya. Gitu loh. Jadi banyak yang tertutup aura, makanya terjadi kesulitan-kesulitan. Nah, sering saya mengatakan sobat, kalau kalian bisa menyikapi ya masalah yang terjadi, baik itu nanti hasilnya itu nanti ketemunya logika atau di luar logika, asalkan kalian bisa menyikapi sobat. Gitu loh. Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan secara energi sobat, dibuka aura. Nah, tetapi ketika kalian terhantam masalah, terus kalian mencari jalan solusinya, jalan keluarnya itu secara logika dan tidak mendapatkan hasil di situ, tetap aja berkonflik, tetap aja bermasalah, tetap aja kurang bisa lancar lah. Nah, berarti apa? Ya jangan diteruskan logika, ya kita ambil jalan satunya, selesaikan secara dibuka aura. Nanti di situ pasti akan ada kebaikan-kebaikan. Karena sudah pas. Artinya apa? Artinya ya itu tadi. Kalau nggak bisa logika ya berarti unsurnya ya di luar logika. Hanya itu saja untuk bisa merasakan sesuatunya. Kalau kalian tepat, maka yang terjadi akan penuh kebaikan, penuh keberuntungan. Kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalau bisa dibuka auranya untuk sahabat Libra. Kalau kalian bisa tata caranya ya silakan dibuka sendiri. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Lanjut untuk di pekerjaan ataupun karir ya. Ini juga sama, ini waspada untuk komunitas terbesar Libra. Katanya memasuki minggu kedua bulan Juli ini banyak yang kurang diuntungkan ya. Artinya mungkin banyak serangan masalah lah, konflik lah, kesulitan lah, ketertundaan lah di sini. Seakan-akan kelancaran itu ada yang menghalangi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena kali ini Libra banyak yang tertembak di faktor pekerjaan. Makanya adanya sebuah kesulitan-kesulitan. Nah, ketika itu tidak dinetral sobat, ini akan berimbas kemana-mana. Bisa di asmara juga ikut kacau, keuangan, kesehatan juga ikut kacau dan lain-lainnya. Kalau misalkan satu titik di netral, ya semuanya ikut terbuka, ikut ada keberkahan, ya ikut ada sebuah kestabilan juga di situ, keberuntungan-keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada ini. Asmara sama pekerjaan kelihatannya komunitas terbesar kurang diuntungkan yang memasuki bulan Juli. Apakah bisa selesai? Ya, bulan Juli minggu kedua ini. Ya, ketika tidak kalian netral sobat, terus ini akan mengikuti kalian kesulitan ini. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena yang konsultasi rata-rata seperti itu, awalnya tertembak satu titik, ya sampai 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum terselesaikan. Ya berputar-putar saja masalahnya. Makanya akhirnya apa? Ya dibuka auranya. Kan seperti itu biar apa? Menemukan keberuntungan ulang yang lebih stabil lagi, lebih baik lagi. Seperti itu ya. Lanjut, kalau untuk keuangan ataupun rezeki, ya di sini setelah saya deteksi penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, ini yang akan kamu rasakan di sini kelihatannya 50-50 ya, Libra. Bisa saja akan ada kabar baik yang menguntungkan buat kalian, ya. Kalian akan dihantam rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, bisa rezeki ini terduga maupun tak terduga. Nah, yang 50% satunya lagi bisa saja ada pengancelan loh sobat. Ada pembatalan, artinya belum ada kerezekian di situ, bahkan banyak sendatan rintangan. Karena apa? Ya karena kalian tertutup auranya. Ya, seperti itu ya. Jadi 50-50 ya. Ya meskipun 50-50 semoga yang baik itu mengena sama kalian. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap tiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading. Energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran atau mungkin informasinya ini kok mirip-mirip ataupun nyerempet dengan kehidupan kalian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Biar apa dapat jawaban yang tepat yang akurat. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terpancar kembali sehingga apa? Energi positif yang berada di dalam diri kalian ini bisa aktif, bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta entah berupa kerezekian, keberuntungan-keberuntungan, kebaikan-kebaikan dan lain-lain.
ini akan mudah masuk dan kalian akan diliputi keberuntungan. Nah, gitu loh. Jadi saran saya kalau bisa di netral auranya. Seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa mengubah nasib kita. Karena jelas ya, ketika kita ingin merubah nasib, ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan. Jangan dipendam ya masalah itu. Ketika kalian pendam, ini energi negatif akan semakin tinggi. Dan ketika itu mengakar, nanti justru akan menyulitkan kalian. Akan seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah kalian jalankan semua ya, dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kunci keberhasilannya sobat ya. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi inti kesimpulan dari berita yang sudah saya berikan, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Libra, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.